Sudah saatnya kita bersiap dengan segala resiko yang terjadi. Kita berada di cincin api. Gunung meletus pun akan akrab di beberapa lokasi. Bencana gunung meletus ialah cobaan yang diberikan kepada Allah. Proses saat bencana inilah yang akan dinilai. Ketika ada bencana gunung meletus misalnya, manusia akan dibedakan. Pertama, manusia yang peduli dengan sesamanya. Kedua ialah manusia yang acuh terhadap sesamanya. Kita belajar dari alam, walaupun pelajaran itu amat menyakitkan, yakni pelajaran dari bencana alam. Sudah terjadi bencana gunung meletus. Tolong jangan jadikan bencana ini sebagai bencana moral. Manusia itu benar-benar kecil sekali bagi Sang Maha Kuasa, yaitu Allah. Mari kita terus panjatkan doa agar negeri ini dijauhi dari musibah baik dari alam atau kejahatan manusia. Akan ada saatnya kita melihat krisis kemanusiaan. Orang-orang berbondong-bondong menjadikan bencana sebagai panggung kehidupan. Untuk apa bencana gunung meletus itu terjadi? Salah satunya untuk kau berpikir bahwa kekuatan maha dahsyat itu bukan dari tangan manusia. Justru manusia itu teramat kecil dan lemah. Hadapi musibah dengan tawakal dan selalu muhasabah. Bukankah musibah yang beruntun agar manusia segera tunduk pada Rabb-Nya, tunduk pada aturannya secara kafah? Selepas bencana ada yang muhasabah hingga ia pun mendapat berkah. Namun ada pula yang terkena musibah justru otak jahatnya makin parah. Bencana yang datang akhir-akhir ini semoga bisa menjadi nasihat bagi kita agar selalu bisa selaras dengan alam. Ingatlah bahwa sebuah musibah yang membawamu makin dekat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu makin menjauh dari Allah. Jangan kau berniat buruk atas terjadinya bencana yang buruk itu. Misal, kau memanfaatkan isu kemanusiaan sebagai ladang menjadi pangan. Ujian atau cobaan akan membawamu semakin dekat kepada Allah atau justru menjauhkan kamu dari Allah. Pilihan ada di tangan kamu. Buna Muhammad, gunung meletus itu bisa saja menjadi cambukan pada kita, bahwa bencana besar bisa kapan saja terjadi. Mari kita doakan setiap korban yang gugur dari bencana gunung meletus itu. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan keindahan alam dan seisinya bukan sekadar untuk dapat dinikmati saja, namun juga bisa sebagai sebuah renungan bagi insan ciptaannya. Ada banyak hal di dunia yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian mengejutkan dan tak terduga. Salah satunya adalah ketika kamu tengah menikmati alam, pemandangan yang luar biasa di depan mata itu membuatmu merasa yakin kalau keajaiban itu mungkin sebenarnya memang ada di dunia. Keindahan semesta ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika kamu berusaha untuk merawat dan menjaganya, bukannya merusak sembarangan. Karena merasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tercipta paling sempurna, beberapa manusia merasa berkuasa dan dengan seenaknya merusak lingkungan. Padahal ketika terjadi bencana yang diakibatkan oleh keserakahan manusia sendiri, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tentang alam dapat kamu jadikan sebagai pengingat bahwa menjaga dan mencintai alam ciptaan Tuhan adalah hal penting yang harus dilakukan. Nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan rasa sabar. Jadikan cobaan sebuah pelajaran. Jangan pernah mengeluh karena kesusahan, karena di situ kita diajarkan untuk menjadi orang yang sabar. Setiap musibah mengandung permata yang berharga, tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak mendapatkannya. Jika kebahagiaan membuat kamu tersenyum, maka musibah membuat kamu menangis agar bisa tersenyum dengan lebih lebar di kemudian hari. Kesabaran bukan berarti diam tak bergerak saat mendapatkan musibah, tapi sabar adalah tingkah laku untuk menjaga kebaikan saat musibah datang. Dalam musibah itu terdapat 4 seni, yaitu mencari pahala dari Allah, berkawan dengan kesabaran, berzikir dengan baik, dan menunggu kelembutan dari Allah SWT. Sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Musibah tercipta bersamaan dengan jalan keluar. Jangan fokus pada cobaannya tapi fokuslah pada jalan keluarnya. Orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika ditimpa musibah. Ujian atau cobaan akan membawamu semakin dekat kepada Allah atau justru menjauhkan kamu dari Allah. Pilihan ada di tangan kamu.